AST-1808 Berita Jin Feng dan Huo Feng. Lingyan, King Er, apakah kamu berencana untuk tinggal di Istana Raja Iblis? Tanpa mereka sadari, mereka sudah menghabiskan 3 hari di Istana Raja Iblis. Hua Rumei, Zhan Yu, dan Jin Qi telah meningkat kekuatannya, mereka semua melayani Istana Raja Iblis. Namun demikian, King Sui bertanya-tanya bagaimana karakter Tantai Lingyan bisa memenangkan hati mereka. Terlepas dari kecantikannya, dia sedingin balok es 1000 tahun. Dengan demikian, rasa dingin mungkin terakumulasi dari generasi Raja Iblis sebelumnya. Sekarang King Sui telah menjadi penjaga Istana Raja Iblis, dia secara alami akan memperlakukan Tantai Lingyan sebagai wanitanya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menderita dalam kesedihan selama mereka baik pada Istana Raja Iblis dan Tantai Lingyan. Kami berencana untuk tinggal lebih lama pada awalnya, tetapi kami ingin pergi ke benua Haohan lebih awal, kata Qin King setelah berpikir sebentar. King Sui tahu bahwa mereka membuat keputusan ini dari peningkatan kekuatan besar-besaran mereka baru-baru ini. Sekarang, masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut, meskipun mereka sudah kuat. Di masa depan, mereka akan meningkat pesat untuk beberapa periode waktu. Apakah kamu tahu organisasi Dewa Phoenix? King Sui merenung dan berkata. Dia memutuskan untuk menanyakan itu karena mereka semua sudah lama berada di benua Dancing Phoenix. Mendengar tentang itu tetapi tidak pernah menemukannya, mereka tampaknya sangat kuat, mungkin yang terkuat di benua Dancing Phoenix. Namun, beberapa membantah pernyataan itu. Mengapa? Qin King menatap King Sui dengan rasa ingin tahu. Aku sekarang adalah salah satu tetua tamu dari organisasi Dewa Phoenix. Pernahkah Anda mendengar tentang perang antar benua? King Sui merasakan sesuatu yang mencurigakan. Organisasi Dewa Phoenix hampir mencapai puncak benua Phoenix menari. King Sui tahu bahwa benua Haohan jauh lebih menakutkan daripada benua Dancing Phoenix, bahkan benua naga melonjak lebih kuat dari benua Dancing Phoenix. Bagaimana dia bisa melawan mereka? King Sui bahkan tidak diyakinkan untuk memenangkan semua kekuatan di benua Dancing Phoenix. Kamu bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix? Tanya Tantai Lingyan dengan heran. Kenapa? King Sui terkejut karena keheranannya. Kamu harus tahu dua organisasi yang terkait dengan organisasi Dewa Phoenix. Kepala mereka adalah junior atau senior martial brother dari kepala Anda, rumor mengatakan bahwa mereka berada dalam hubungan segitiga. Situasi pastinya tidak diketahui, tetap saja, mereka mungkin menentang Anda, kata Tantai Lingyan dengan nada normal. Saya mendengar beberapa hal darinya tetapi saya tidak tahu kondisi pastinya. Rupanya, kedua pria itu menyukai wanita itu di organisasi Dewa Phoenix. Aku ingin tahu apakah wanita itu mengagumi salah satu dari mereka. King Sui bertanya pada Tantai Lingyan, menatapnya. Tidak tahu, saya mendengar wanita itu mengagumi junior martial brother sebelumnya. Segera setelah itu, senior martial brother mengatur adegan di mana dia melihat junior bersama wanita lain. Akhirnya, dia berhenti mengagumi junior martial brothernya. Namun, keduanya masih mencari cara untuk memilikinya. Tantai Lingyan memandang King Sui dan berkata sambil berpikir. Berapa tahun yang lalu ini terjadi, jangan bilang mereka berdua masih lajang sekarang. King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu tidak akan menikah dengan pria beristri, jadi mereka harus tetap melajang. Tantai Lingyan menjawab. Bukan masalah besar untuk menjadi lajang atau tidak, mungkin pria seperti mereka tidak pernah kekurangan wanita, kata King Sui tanpa berpikir. Dia berhenti dan menatap kedua wanita itu dengan canggung. Qin King tersenyum dan menatap King Sui. Sementara itu, Tantai Lingyan membuang muka seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. King Sui terdiam. Dia mempertanyakan dirinya sendiri setelah mengatakan itu, dia sudah memiliki beberapa wanita dan sekarang dia bersama Tantai Lingyan dan Qin King. Tidak ada orang yang baik di dunia ini, kan, King Sui? Qin King tersenyum pada King Sui. King Sui menyentuh hidungnya, bisa dikatakan seperti itu. King Sui tidak tahu banyak tentang temperamen Qin King. Dia seperti bangsawan dan bangsawan yang berbakat, juga seperti peri di dunia manusia. Karakternya sulit ditebak, mirip dengan Ye Jiange, Di Chen, dan Zhu Qing. Dia tampak sangat lihai dan menawan dengan indera yang luar biasa sekarang. Itu sangat menawan. King petik terbalik Lingyan, saya pikir saya akan pergi ke benua Haohan nanti, saya harus berurusan dengan hal-hal di sini. King Sui sedang memikirkan masalah organisasi Dewa Phoenix, dia harus menstabilkannya dengan cara apapun. Jika organisasi Dewa Phoenix menjadi kekuatan terkuat di benua Phoenix menari, klan King-nya akan memiliki perlindungan di sini. Itu juga salah satu alasan mengapa King Sui bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix.
King Sui ingin membantu Ye Huang dan meningkatkan kekuatan Shen Huang ke tingkat berikutnya. Dengan begitu, dia akan merasa aman untuk pergi sementara. Dia takut perang benua akan mempengaruhi klan King, dia harus membuat organisasi Dewa Phoenix benar-benar kuat untuk menghindari ini. King Sui mungkin tidak sekuat Shen Huang, tetapi itu tidak menghentikannya untuk meningkatkan kekuatannya, itu adalah spesialisasi King Sui. Apakah ini masalah organisasi Dewa Phoenix? Tante Lingyan berbalik dan menatap King Sui. Setelah bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix, aku akan berada di sini dan rumahku juga ada di sini, oleh karena itu, aku ingin mencoba yang terbaik untuk membuatnya tetap damai. King Sui tidak berusaha bersembunyi. Kami akan menunggu dan pergi bersamamu, biarkan kami tinggal juga, mungkin kami bisa membantu nanti, kata Tante Lingyan setelah melihat King Sui. Ya, bukankah bagus jika kami tinggal di sini dan menemanimu? King terkikik. Senyum memikat di wajahnya menyentuh hati King Sui. Dengan mengatakan, kami, dia termasuk Tante Lingyan. Tante Lingyan tetap diam dan menatap King Sui. King Sui tersenyum, saya tidak bisa meminta lebih, waktu yang tepat untuk meningkatkan kekuatan Anda di atas 30.000 Dao Force, jawab King Sui dengan gembira. 2 hari kemudian, King Sui kembali ke klan King. Tante Lingyan dan King memutuskan untuk tinggal dan kemudian menuju ke benua Haohan bersama dengan King Sui nanti. King Sui dalam kondisi baik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka harus berusaha keras untuk berkultivasi dalam periode peningkatan yang cepat ini. Pada hari ketiga setelah kembalinya King Sui, Shen Huang menyampaikan pesan kepadanya bahwa kakak bela diri seniornya mungkin akan mengirim beberapa orang kepadanya nanti. Mereka tahu King Sui telah menjadi penjaga organisasi Dewa Phoenix. King Sui ingat dua orang bernama Jin Feng dan Huo Feng yang berasal dari sumber yang sama dengan Shen Huang. King Sui ingat bahwa mereka berdua ingin menikahi Shen Huang. Dia ingin tahu bagaimana penampilan mereka, memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. King Sui tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Namun, dia tidak akan membiarkan siapapun mengancam dirinya sendiri. Oleh karena itu, hal-hal akan mudah jika mereka baik. Jika mereka datang dengan pikiran lain atau mencoba mengambil keuntungan darinya, dia tidak akan mudah menghadapi mereka. King Sui mungkin tidak sekuat mereka, tetapi dia memiliki kemampuan untuk bertarung dengan sejumlah besar gerakan pembunuhnya. AST 1809 Huo Feng yang terbelakang. King Sui menghabiskan hari-hari yang tersisa di rumahnya. Dia tahu dia tidak boleh pergi karena dua martial brother Shen Huang mungkin datang dan mencarinya. Siapa yang tahu orang macam apa mereka? Pada hari berikutnya, pada siang hari, King Sui akhirnya melihat mereka. Mereka berdua memiliki penampilan yang mirip dengan pria parubaya. Selain itu, mereka tampaknya berusia pertengahan awal. King Sui segera dapat mengidentifikasi keduanya sebagai Jin Feng dan Huo Feng. Dia belajar tentang nama mereka dari Shen Huang. Dia bisa mengenali mereka karena aura yang keluar dari tubuh mereka. Mereka sangat tangguh. King Sui tidak dapat dengan jelas mengatakan sifat aura mereka sama seperti dia tidak dapat merasakan kekuatan Shen Huang. Namun, satu hal yang dia yakini, kekuatan mereka masih kalah dengan Shen Huang. Dia punya perasaan bahwa dia hanya perlu meningkatkan sedikit lagi untuk merasakan kekuatan mereka. Dari sini, dia secara kasar bisa mengetahui seberapa kuat keduanya. Jika tidak ada yang berubah, kekuatan mereka harus sekitar 400.000 Dao Force hingga 450.000 Dao Force. Meskipun sense spiritual King Sui mungkin kuat, keduanya juga tampak sangat unik dan sebenarnya menyebabkan dia tidak dapat merasakan kekuatan mereka. Sampai sekarang, kekuatan King Sui bernilai sekitar 340.000 kekuatan Dao. Jika kekuatan mereka benar-benar sekitar 450.000 kekuatan Dao, perbedaan kekuatan seperti itu akan dianggap sangat besar. Namun demikian, King Sui tidak terlalu khawatir karena bahkan gerakan pasti membunuh mereka mungkin belum tentu membunuhnya. Jumlah kecakapan ofensif yang bisa dia tahan bernilai hingga 2 juta kekuatan Dao. Daya tahan ini dianggap sebagai salah satu aset King Sui yang paling berharga. Jika dia bertemu dengan warrior yang memiliki level yang sama dengan dirinya, yang perlu dia lakukan hanyalah berhadapan langsung dengan mereka dan dia akan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Kedua pria itu sangat tampan, mereka memiliki alis yang tajam dan mata mereka yang dalam penuh pesona. Usia mereka tidak meninggalkan sisa-sisa di wajah mereka, tetapi sebaliknya, meninggalkan banyak pesona yang kuat di atasnya. Kedua pria itu 1 inci lebih tinggi dari King Sui. Tinggi King Sui sekitar 180 cm. Jadi kamu King Sui, pria yang berbicara mengenakan gaun emas. Dari pakaiannya, King Sui sudah bisa mengetahui bahwa dia adalah Jin Feng. Pria lainnya mengenakan gaun berwarna merah tua.
Kecuali keduanya dengan sengaja mengganti pakaian mereka, dia seharusnya adalah Huo Feng. Dia hanya tidak tahu tujuan kunjungan mereka hari ini. Dan kamu, King Sui tidak menjawab pertanyaan mereka tetapi malah mengajukan pertanyaan lain kepada mereka. Dia tidak suka orang yang menanyakan identitasnya segera setelah mereka bertemu dengannya. Apalagi nada yang mereka gunakan, seperti polisi yang menginterogasi tersangka. Ini membuatnya kesal dan karena itu, dia memilih untuk tidak menjawabnya. Jelas, respon King Sui juga membuat mereka merasa sedikit tidak puas. Namun demikian, pria yang mengenakan gaun emas mengangkat bahu, tampak seperti sedang merapikan pakaiannya. Hanya sampai saat itu, dia perlahan berbicara, "Saya Jin Feng, itu Huo Feng, saya yakin Anda seharusnya sudah tahu tentang kami." Setelah berpikir sejenak, King Sui berkata dengan tatapan serius, "Aku belum pernah mendengar tentang kalian." Tanggapan King Sui membuat keduanya merasa seperti sedang tersedak. Jin Feng dan Huo Feng keduanya memiliki reputasi besar di seluruh benua. Setelah mereka mencapai tingkat surgawi, hampir semua orang tahu siapa mereka. Mereka bahkan berpikir bahwa ekspresi serius King Sui adalah reaksi setelah mendengar nama mereka. Jika Anda belum pernah mendengar tentang kami sebelumnya, Anda baru saja mendengarnya. Saya berasumsi bahwa Anda adalah King Sui. Huo Feng jelas mulai kehilangan kesabarannya dan bertanya dengan nada tidak sabar. Kamu di sini untuk apa? Saya percaya itu tidak sesederhana bertukar basa-basi. King Sui secara tidak langsung memberitahu mereka tentang identitasnya melalui tanggapannya. Kami ingin melihat orang yang secara pribadi diundang oleh suster bela diri kami untuk menjadi tamu dari organisasi Dewa Phoenix. Tetapi sekarang kami di sini, kami ingin memberitahu Anda tentang satu hal. Pada saat ini, Huo Feng menatap King Sui dan berkata dengan nada yang agak tidak ramah. Tapi sekarang, King Sui tersenyum, biar ku tebak, kalian ingin aku meninggalkan organisasi Dewa Phoenix dan tidak pernah bertemu dengannya lagi. Kamu memang orang yang cerdas. Berbicara dengan seseorang yang cerdas membuat segalanya menjadi lebih mudah. Huo Feng tertegun sejenak sebelum dia berbicara dengan gembira. Saat ini, King Sui tidak benar-benar tahu apa yang harus dia katakan. Memang, mereka adalah orang-orang pintar. Siapapun yang mengenal mereka dengan baik akan tahu tentang sikap mereka. Melalui informasi yang King Sui dengar tentang mereka dan Shen Huang, dia dapat dengan mudah mengetahuinya. Ada satu hal yang membuatku sangat penasaran. Berapa banyak orang yang tewas karena kalian berdua mencoba memaksa mereka untuk meninggalkan organisasi? King Sui bertanya karena penasaran. Topik ini bukan urusanmu. Yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu kami apakah Anda setuju atau tidak. Jika tidak, kemungkinan besar Anda adalah yang berikutnya. Huo Feng berkata dengan nada tidak puas. King Sui memandang Huo Feng dan memperhatikan bahwa orang ini sangat egois. Itu hampir di perbatasan kompleks dewa. Jin Feng, di sisi lain, tetap diam. Sepertinya dia membiarkan Huo Feng melakukan semua hal bodoh. Sekarang, aku merasa kalian tidak akan pernah mendapatkan hatinya bahkan setelah 10 keabadian. Wanita membenci pria yang memiliki harga diri rendah. Wanita seperti apa yang menginginkan pria yang memiliki rasa rendah diri terhadap pria lain dan sebagai hasilnya, melakukan beberapa tindakan bodoh. Kata-kata King Sui diarahkan pada Huo Feng. Kamu berani menyebut kami bodoh. Apakah Anda benar-benar tidak ingin hidup lagi? Atau apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia dapat menjaga Anda selamanya? Pada saat ini, Jin Feng angkat bicara. Huo Feng, di sisi lain, mulai merenungkan hal-hal hanya untuk segera diinterupsi oleh Jin Feng. Huo Feng memiliki kepribadian yang sangat impulsif. Dia suka memecahkan sesuatu melalui tinjunya dan dia juga menikmati kekerasan. Dia tidak bodoh tapi dia hanya tidak suka bersosialisasi. Justru karena pemikirannya yang sangat sederhana, dia berhasil mencapai begitu banyak hari ini. Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah saya sudah hidup cukup lama atau tidak. Saya juga tidak membutuhkan perlindungan siapapun dan saya masih bisa menangani kalian berdua dengan baik. King Sui berkata sambil mempertahankan sikap yang baik terhadap mereka. Oh, sepertinya kamu bertindak sangat kuat hanya karena kamu berpikir bahwa kamu cukup kuat. Melihat bahwa Anda adalah anggota organisasi Dewa Phoenix, apakah Anda baik-baik saja jika kita memiliki pertandingan sparring satu sama lain? Jin Feng menunjuk ke atas dengan jarinya. Tindakan darinya ini telah memberi King Sui sedikit kesan baik padanya. Bagaimanapun, dia benar-benar menunjukkan kepedulian kepada klan King. King Sui lalu mengangguk, baiklah, setelah kamu. Dunia prajurit adalah dunia dengan perang. Seorang pejuang akan merasa menyesal setiap kali dia menemukan lawan yang cocok tetapi tidak berdebat dengannya. Ketiganya muncul tinggi di langit, hampir 100.000 meter dari tanah.
Sekitarnya luas dan tak terbatas. Di atas sini, tidak ada awan sedikit pun secara visual. Namun, gravitasi masih ada. Planet dunia 9 benua terlalu besar, demikian pula, gravitasinya juga harus kuat. Meskipun begitu tinggi dari tanah, gaya gravitasi masih kuat. Apakah kalian berdua berencana untuk bergiliran, atau keduanya datang padaku pada saat yang sama? King Sui tersenyum dan bertanya. Aku bisa menanganimu sendiri. Itu belum sampai sejauh mana kami harus membunuhmu. Faktanya, kami bahkan tidak menyimpan dendam satu sama lain, untuk memulai. Biarkan saya mengajari Anda bahwa tidak peduli seberapa baik Anda berpikir, akan selalu ada seseorang di luar sana yang lebih baik dari Anda. Kamu terlalu sombong. Huo Feng berkata dengan nada serius. Saat ini, King Sui benar-benar merasa bahwa ada banyak retard di dunia ini. Cara berpikir Huo Feng sangat unik. Seorang wanita seperti Shen Huang tidak akan pernah menyukainya. Oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan untuk rumor yang mengatakan bahwa Shen Huang jatuh cinta padanya, pasti ada sesuatu di baliknya yang menyebabkan hal itu. Dari sudut pandang King Sui, meskipun Huo Feng mungkin sangat kuat, dia terlalu berpikiran sederhana atau lebih tepatnya, dia agak terbelakang dari aspek tertentu. Hal seperti itu juga cukup umum. Kembali dalam inkarnasi sebelumnya, program TV digunakan untuk menunjukkan orang-orang tertentu yang berubah menjadi penghambat karena terus-menerus berkultivasi. Seni bela diri mereka, bagaimanapun, biasanya lebih kuat daripada prajurit biasa. Di sini, juga akan ada hal serupa. Seni bela diri berpotensi mempengaruhi acu points seorang prajurit dan juga sistem saraf mereka, yang sebagai akibatnya, menyebabkan penghalang tertentu muncul di dalam tubuh mereka. Tidak diketahui apakah Huo Feng dilahirkan seperti itu atau dia mendapatkannya setelah lahir. Kemungkinan besar Shen Huang telah merawatnya karena dia adalah orang yang sakit jiwa. AST 1810 Spar. King Sui berpikir bahwa mungkin karena masalah inilah yang menyebabkan Huo Feng jatuh cinta pada Shen Huang. Selain itu, dari pengamatannya sebelumnya, King Sui tahu bahwa cinta ini mungkin bukan cinta antara pria dan wanita, melainkan cinta kekerabatan. Setelah memikirkan hal ini, King Sui mau tidak mau terus mengamati Huo Feng. Orang ini tampak normal tetapi King Sui selalu merasa ada jejak kejahatan di matanya. Lakukan. Jika tidak, Anda pasti akan kalah. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Huo Feng melangkah keluar dan berbicara dengan King Sui sementara Jin Feng memperhatikan dari jauh. King Sui mengangguk. Dia memiliki sekitar 3 juta dao kekuatan melawan dan mampu langsung menggunakan senilai 2 juta dao kekuatan destruktif. Namun, dia tidak ingin melukai mereka. Semakin dia melihat, semakin dia merasa ada yang salah dengan pria ini. Mungkin, pria itu gila. Ini bukan belas kasihan kepada musuh. Bagaimanapun juga, King Sui masih akan berhati-hati. Dengan kekuatannya saat ini, keduanya tidak akan menghadapi bahaya selama dia tidak menggunakan serangan paragon. King Sui mengeluarkan tombak pertempuran emasnya tetapi dia tidak melemahkan kekuatan atau kecepatan lawannya. Setelah itu, dia langsung menggunakan 9 langkah istana dan berlari ke sana. Sebuah langkah sederhana, tapi sekarang kekuatan King Sui tidak lemah. Bahkan jika Huo Feng bertarung dengan King Sui, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Saat King Sui bergerak, baik Huo Feng dan Jin Feng tertangkap basah. Mereka pasti telah memperhatikan bahwa pemuda di depan mereka pasti memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan mereka sama sekali. Jika mereka tahu bahwa King Sui memiliki pertahanan yang luar biasa dan serangan kekerasan instan itu, mereka tidak akan pernah berani mencari tandingan melawan King Sui. Orang harus tahu bahwa 2 juta kekuatan dao mungkin melumpuhkan mereka dan jika serangan King Sui menyerang bagian penting mereka, mereka bahkan mungkin mati. Sayap Phoenix. Di belakang Huo Feng, sepasang sayap merah muncul. Sayapnya sangat besar, lebih dari 10 meter, namun, ada yang sangat lincah. Kecepatan Huo Feng langsung meningkat berkali-kali saat pedang api Phoenix melesat ke arah King Sui. King Sui tidak memperhatikan pedang itu tapi dia tahu itu bukan pedang yang sederhana. Ada ukiran burung Phoenix merah yang hidup pada pedang dan itu mampu memancarkan energi api yang menakutkan. Tebasan Phoenix api. Semburan api memuntahkan, langsung bermanifestasi menjadi Phoenix berapi-api yang melesat ke arah King Sui, menguncinya. Meski kecepatannya tidak cepat, aura serangannya terus meningkat. Namun, Huo Feng tidak tahu bahwa King Sui bisa mengabaikan 70% serangan energi roh, belum lagi dia juga memiliki ketahanan yang tinggi terhadap api. Serangan itu sangat kuat, tapi itu karena dia murni memasukkan energi rohnya ke dalam serangan berbasis api. King Sui berlari melewati manifestasi Phoenix api saat tombak pertempuran emasnya menusuk keluar.
Ketika Huo Feng melihat King Sui menerobos serangannya tanpa cedera, dia mengayunkan pedangnya keluar untuk bertemu dengan tombaknya. Ding ding. Teknik King Sui sangat luar biasa karena dia telah mengolah Tai Chi dan pertahanannya tahan terhadap banyak hal. Meskipun kekuatannya kira-kira sama dengan lawannya, dia mampu bertahan karena pertahanannya. King Sui hanya akan mundur jika kekuatan lawannya jauh lebih besar darinya. Oleh karena itu, ketika King Sui menemukan bahwa perbedaan antara kekuatan mereka hanya sekitar 10.000 Tao, dia mampu melawan Huo Feng dengan cukup santai. Ini adalah manfaat menjadi mahir dalam Tai Chi. Jin Feng sangat terkejut. Cahaya yang tak terlukiskan bersinar di matanya, memancarkan ketajaman. Dia tanpa sadar mencengkeram pedang emas di tangannya, seolah-olah dia sedang membuat keputusan. Namun, pada saat ini, jantungnya berdebar kencang ketika dia merasakan aura yang familiar. Tatapannya kembali normal dan senyum muncul di wajahnya. Sejak awal, King Sui sudah memperhatikan aura itu. Perasaan spiritualnya sangat mistis, seolah-olah memiliki kehendak sendiri. Dia tahu bahwa aura itu milik Shen Huang. Dia hanya bersembunyi di dekatnya. King Sui sangat senang dengan penampilannya, karena itu berarti dia mengkhawatirkannya. Dia khawatir dia akan terluka dan akan mati begitu cepat setelah bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix. Dia tidak muncul lebih awal karena dia ingin tahu apa yang mampu dilakukan King Sui. King Sui tidak benar-benar menyerang. Dia hanya membela. Sebaliknya, Huo Feng yang menjadi semakin bingung ketika dia tidak bisa mengalahkan King Sui meskipun menghabiskan waktu yang lama. Serangannya semakin tajam dan tajam. Aku akan menggunakan teknik membunuhku. Anda sebaiknya berhati-hati. Huo Feng berkata kepada King Sui. Pada saat ini, King Sui merasakan sedikit kegembiraan karena Huo Feng masih memperingatkannya sebelumnya. Dia percaya bahwa kepribadian pria ini tidak buruk. Dia menganggukkan kepalanya, ayo. Tetap di tanganmu. Apakah Anda benar-benar perlu melihat darah dalam spar? Suara Shen Huang terdengar saat dia muncul di antara King Sui dan Huo Feng. Irama unik suaranya membuat King Sui sangat nyaman. Dia tidak menyangka suara wanita ini akan begitu menggetarkan jiwa. Huo Feng sangat patuh pada Shen Huang. Dia langsung berhenti dan menatap Shen Huang dengan kaget. Huanger, kapan kamu tiba? Shen Huang melirik mereka dan berbicara, apa yang kalian semua lakukan? Apakah Anda lupa apa yang saya katakan sebelumnya? Petik 2. Huo Feng tergagap, melirik Shen Huang dan kemudian ke arah Jin Feng. Huang petik terbalik akulah yang menyuruh Huo Feng ikut denganku. Jangan marah. Saya hanya ingin melihat Tuan King, naga di antara manusia ini, ingin merekrutnya. Jin Feng menjawab. King Sui tidak merasa aneh dengan interaksi di antara ketiganya. Sepertinya hubungan mereka benar-benar tidak buruk tapi sekarang, King Sui bisa yakin bahwa Huo Feng sedikit gila. Shen Huang tampaknya tidak terlalu tertarik pada Jin Feng, bahkan tidak meliriknya saat dia berbicara, saya tidak ingin masalah hari ini terjadi lagi. Jika tidak, kita akan menjadi musuh mulai sekarang. Huang petik terbalik jangan khawatir. Itu pasti akan terjadi lagi. Aku akan mendengarkanmu. Huo Feng buru-buru berkata. Dia memiliki tampilan yang sangat maskulin tetapi dengan ekspresi dan nada saat ini, dia tampak seperti Guo Jing dari Condor Heroes novel wuxia populer di dunia King Sui sebelumnya, tampaknya sangat jujur dan sederhana. Mata Shen Huang berkedip dengan sedikit keengganan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Jin Feng masih memiliki senyum di wajahnya, tatapannya berbeda. Senyum dingin bisa dilihat di matanya. Saat dia menatap Shen Huang, pikiran yang rusak memenuhi pikirannya. King Sui telah memperhatikan ekspresi Jin Feng. Dia kemudian menatap Shen Huang sebelum berkata, terima kasih. AST 1811 apa arti hidup? Shen Huang menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata King Sui, sepertinya aku masih meremehkanmu. Saya harus khawatir tentang mereka sebagai gantinya. Petik 2. Ekspresi Shen Huang tidak berubah, tapi hatinya sangat terkejut. Dia tidak menyangka King Sui begitu kuat. Jin Feng juga terkejut. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran. Dia harus membunuh pemuda ini tidak peduli apa yang diperlukan. Jika tidak, King Sui pasti akan melampaui dia di masa depan dan bahkan bisa mencuri wanita ini dari genggamannya. Hanya saja kulitku tebal. Kekuatanku belum cukup. King Sui dengan rendah hati menjawab. Shen Huang tidak melanjutkan pembicaraan lagi. Dalam benaknya, dia tidak tahu apakah dia bahagia atau tidak. Dia berharap King Sui akan dapat tumbuh lebih kuat, tetapi jenius tingkat iblis seperti dia mungkin menjadi ancaman bagi dirinya sendiri nanti. Namun, dia percaya bahwa penilaiannya sendiri harus sangat akurat. King Sui berbeda dari dua kakak laki-laki seniornya. Huo Feng dan Jin Feng pergi tanpa sepatah kata pun.
Shen Huang memandang King Sui dan menghela nafas. 10 tahun yang lalu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Fire Phoenix mengalami kemunduran selama kultivasi, mengakibatkan cedera pada pikirannya. Sekarang, kecerdasannya adalah tentang seorang anak berusia 8 tahun. Jangan salahkan dia. King Sui mengambil waktu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, mengapa saya harus menyalahkannya? Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dia banyak mendengarkan kata-kataku jadi di masa depan, dia seharusnya tidak mencarimu lagi. Namun, saya tidak dapat berbicara mewakili Jin Feng. Anda harus waspada padanya. Dia tampaknya sangat dekat dengan orang-orang dari Sekte Pedang Wilayah Berat. Dia sudah sedikit gila. Anda tidak boleh ceroboh. Jika Anda harus berurusan dengannya, tidak perlu memberi saya wajah dan menunjukkan belas kasihan. Shen Huang dengan tulus berkata. Saya mengerti. King Sui mengangguk. Sebelumnya, dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari Jin Feng beberapa kali. Jika dia menyelamatkan Jin Feng, King Sui akan selalu hidup dalam kekhawatiran. Shen Huang sudah mengatakan bahwa pria ini menjadi sedikit gila. Orang gila mampu melakukan apa saja. Berdiri di udara, angin sangat kencang, mengibaskan kedua jubah mereka. King Sui melirik wanita cantik di depannya, sedikit terpikat oleh kecantikannya yang menggairahkan. Oh, aku lupa memberitahumu bahwa organisasi Huo Feng bukan lagi Fire Phoenix yang asli. Anda seharusnya melihat keadaan dia. Tentu saja, dia tidak dapat mengendalikan organisasinya. Petik 2. Siapa yang saat ini mengendalikan organisasi Fire Phoenix? King Sui dengan penasaran bertanya. Jin Feng. Shen Huang dengan santai berbicara. King Sui langsung mengerti ketika dia mendengar itu. Meskipun Shen Huang tidak menjelaskan secara rinci, dia bisa menebaknya. Itu hanya diharapkan bahwa organisasi Fire Phoenix akan jatuh ke kendali Jin Feng. Namun, King Sui berpikir bahwa seharusnya cukup mudah bagi Shen Huang untuk mengambil alih organisasi Fire Phoenix. Karena itu tidak terjadi, itu pasti berarti Shen Huang tidak tertarik. Tapi apa alasan di baliknya, King Sui tidak tahu. Huo Feng masih dalam organisasi dan statusnya masih sangat tinggi, mengingat kekuatannya masih utuh. Satu-satunya hal yang berubah adalah orang yang memegang kendali sekarang adalah Jin Feng. Huo Feng sendiri tidak mengetahui hal ini. Sebenarnya, selalu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan King Sui tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Itu adalah, dari warisan yang mereka bertiga peroleh, kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki. Siapa yang begitu kuat sehingga mereka bisa memelihara mereka bertiga? Seseorang yang memiliki 3 murid surgawi mungkin tidak dianggap banyak. Namun, sampai sekarang, King Sui belum pernah bertemu orang seperti itu. Berapa tingkat kekuatan yang dimiliki sekte mereka? Berapa ketinggian tempat mereka berdiri? Kamu tidak tahan untuk bertindak. Setelah beberapa saat, King Sui berbicara. Meskipun keduanya tidak menyatakannya dengan jelas, mereka jelas di hati mereka. King Sui merenung lama sebelum dia mengatakan itu. Akting atau tidak akting, sudah tidak ada bedanya. Di hatiku, Jin Feng sudah tidak ada lagi. Shen Huang menatap ke kejauhan saat dia menghela nafas. King Sui mengangguk. Jin Feng telah berubah total. Bagi Shen Huang, Jin Feng yang dia tahu sudah tidak ada lagi. Karena kamu telah datang, mengapa kamu tidak tinggal selama beberapa hari di sini? Anda akan merasa lebih baik dan kebetulan, saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. King Sui berbicara. Apakah kamu khawatir tentang keluargamu? Shen Huang bertanya. Wanita ini sangat cerdas, mengetahui apa yang dikhawatirkan King Sui saat dia meliriknya. Ya, tapi ada satu hal lagi juga. King Sui mengangguk. Oke, setelah kembali ke klan King, secara alami akan ada banyak anggota klan King. King Sui memperkenalkan mereka semua padanya. Shen Huang sangat sopan, menyebabkan King Sui bertanya-tanya apakah Shen Huang benar-benar menyukai suasana semacam ini secara diam-diam. Keluargamu sangat baik. Dengan keluarga seperti itu, pasti ada kebahagiaan. Shen Huang mengamati sekeliling saat dia berjalan bersama King Sui ke halaman terpisah. Ya, ini adalah tanah murni jiwaku. Saya akan memberikan hidup saya untuk melindungi tempat ini. Tidak peduli apa yang terjadi, selama saya bisa kembali ke sini, saya akan bisa bersantai. Karena hanya dengan keluarga semuanya akan terasa bermakna. King Sui tersenyum. Ya, hanya dengan keluarga semuanya akan terasa bermakna. Setiap orang dapat berbagi sesuatu dan menikmatinya bersama. Hidup akan selalu membutuhkan pendamping. Jika seseorang sendirian, mereka akan berubah menjadi sekam cepat atau lambat. Suara Shen Huang terdengar agak tertekan. Setiap orang punya keluarga sendiri. Di hati setiap orang,
keluarga mereka secara alami akan menjadi yang terbaik. King Sui sepertinya merasakan sesuatu. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda untuk melindungi tempat ini. Ini adalah janjiku padamu. Saya bisa menggunakan hidup saya untuk melindunginya. Shen Huang menatap lurus ke arah King Sui. King Sui tercengang dengan kata-katanya, menatapnya dengan bingung. Meskipun dia adalah tamu dari organisasi Dewa Phoenix, Shen Huang tidak perlu pergi sejauh ini. Kalau begitu, aku benar-benar harus berterima kasih dengan benar. King Sui tersenyum. Tidak perlu berterima kasih. Saya telah hidup sendirian untuk waktu yang sangat lama. Sudah cukup lama sejak saya merasakan kehangatan keluarga. Bisa melihat pemandangan ini adalah berkah. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih sebagai gantinya. Shen Huang tersenyum. King Sui bisa mengerti apa yang dia rasakan. Meskipun Shen Huang tidak memiliki keluarga, dia juga terpengaruh secara emosional ketika dia melihat keluarga seperti dia. Inilah mengapa dia tiba-tiba memiliki perasaan seperti itu. Masih ada peluang. Di masa depan, ketika Anda memiliki keluarga sendiri dan memiliki putra dan putri Anda sendiri, Anda pasti akan benar-benar bahagia saat itu. Jika Anda melihat peluang, lakukan saja. Jangan menjalani hidup dengan terlalu banyak penyesalan. King Sui berbicara, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri. Apa arti kehidupan? Shen Huang menatap King Sui. Saya tidak punya kerabat. Apa artinya hidup sendiri? Shen Huang menambahkan. King Sui tidak berpikir bahwa seorang wanita seperti dia akan begitu bingung dengan ini. Berdiri di persimpangan jalan kehidupan, sepertinya ada kesalahan di manapun dia melanjutkan. Dia sudah tidak tahu kemana dia harus pergi, dan tidak tahu arti hidupnya. Jika dia tidak bisa melampaui keadaan hati ini, kekuatannya tidak akan meningkat dan dia bahkan mungkin akan layu. AST 1812 Apakah Anda mengaku cinta Anda kepada saya? King Sui sebenarnya sudah tahu bahwa wanita ini akan menjadi orang seperti ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan sangat bingung sejauh ini, mengatakan hal seperti itu kepadanya. King Sui tidak tahu apakah dia harus merasa terhormat atau tidak. King Sui menatap Shen Huang yang sedang menatapnya. Dia memiliki ekspresi serius, wajah cantiknya mengandung sedikit antisipasi yang menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia sedikit mengalihkan pandangannya dan berbicara, bahkan jika kamu menemukan pelabuhan yang aman untuk mengistirahatkan hatimu yang lelah, kamu masih menginginkan sesuatu yang dapat kamu lindungi dan hargai. Di masa lalu, King Sui telah mengatakan kata-kata seperti itu sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Ketika satu-satunya secercah harapan berubah menjadi debu, mereka akan membenci dunia dan bahkan mungkin bunuh diri. Jika seseorang ingin hidup, mereka membutuhkan motivasi. Keinginan dapat dilihat sebagai jenis motivasi, apakah itu kekayaan, wanita, kebanggaan atau kekuasaan. Terlepas dari jenis keinginan apa, sekarang untuk Shen Huang, semua jenis keinginan akan dilakukan. Pelabuhan yang aman, sesuatu yang ingin saya hargai dan lindungi. Shen Huang tenggelam dalam kontemplasi. Dia berusaha sangat keras untuk menemukan jawabannya tetapi dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Tidak ada pelabuhan yang aman bagi saya. Aku bahkan tidak tahu apa yang aku inginkan. Saya selalu merasa seperti saya tidak berada di dunia ini, tanpa ada yang menahan saya di sini. Shen Huang menjawab dengan tanda melankolis. King Sui merasa seperti kehabisan akal. Setelah menghadapi situasi Shen Huang, dia tidak tahu bagaimana dia bisa membantu. Jika dia tidak bisa merobek topengnya untuk melihat kedalaman hatinya, dia tidak akan tahu. Shen Huang terdiam saat dia merenung. Rasanya seperti dia sedang menunggu jawaban King Sui. Apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Apakah Anda pernah bercinta dengan pria manapun sebelumnya? King Sui bertanya dengan serius. Shen Huang tidak marah ketika dia mendengar ini. Dia tidak memiliki reaksi yang terlalu besar saat dia dengan tenang menjawab, tidak. Setelah berbicara, dia melanjutkan, saya belum pernah bersama seorang pria sebelumnya. Dikatakan bahwa manusia memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. King Sui percaya bahwa wanita ini tidak terkecuali. Mungkinkah dia tidak menemukan pasangan yang cocok? King Sui tersenyum tak berdaya, pernahkah Anda berpikir untuk menikah sebelumnya? Apakah kamu tidak mencari cinta sebelumnya? King Sui sendiri sudah tahu jawaban atas pertanyaannya. Kepribadiannya dingin dan acuh tak acuh. Dia mungkin juga terlalu fokus sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti ini sebelumnya. Tidak, saya belum pernah bertemu seseorang yang saya suka mendorong pemikiran seperti itu. Namun, saya tidak keberatan melakukannya suatu hari nanti. Shen Huang dengan tenang menjawab. King Sui terkejut dengan kejujuran wanita ini tetapi dia juga menghela nafas lega di dalam hatinya.
Selama dia memiliki minat dalam cinta, itu akan tetap baik-baik saja. Melihat wanita ini sangat jujur, dia juga menambahkan, begitu kamu menemukan seseorang yang kamu cintai, kamu akan perlahan pulih. Terutama setelah Anda memiliki anak sendiri, Anda akan menemukan bahwa bahkan kepribadian Anda mungkin berubah. Aku mengerti, tapi tidak ada yang cocok. Saya belum pernah bertemu siapapun yang saya suka. Shen Huang menjawab. Ada jalan. King Sui berbicara setelah memikirkannya sebentar. Pergi dan benci seseorang. Anda harus menyimpan kebencian yang mendalam untuk orang itu ke titik di mana mereka menempati 80% dari hati Anda. King Sui dengan lugas menyarankan. Bagaimana aku membenci seseorang? Shen Huang bertanya dengan nada penasaran. Ada beberapa perubahan pada ekspresinya, seolah-olah dia setuju dengan kata-kata King Sui. Ingat hal yang paling Anda pedulikan. Singkirkan itu dan kamu akan belajar kebencian. King Sui tersenyum. Saya tidak memiliki apa-apa. Apalagi yang bisa diambil. Shen Huang tidak mengerti. Kamu punya sesuatu. Tubuh Anda sendiri adalah sumber kekayaan. Jika ada seorang pria yang mengambil pertama kali Anda, jangan panik, saya hanya membuat asumsi. Apa yang akan Anda lakukan dalam kasus itu? King Sui menanyakan ekspresi Shen Huang yang selalu berubah. Aku akan membunuhnya. Shen Huang menatap King Sui saat dia dengan dingin menjawab. King Sui menggosok hidungnya, tidak perlu menatapku seperti ini. Saya hanya memberi Anda skenario. Anda harus tahu masalah Anda sendiri dan jika Anda tidak segera menyelesaikannya, konsekuensinya akan sangat serius. Shen Huang terdiam. Dia secara alami memahami situasinya sendiri. Hanya saja dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena kamu masih memiliki sesuatu yang tidak ingin kamu hilangkan, ini berarti masalahmu belum mencapai tahap yang paling berbahaya. Oleh karena itu, Anda harus melindungi diri Anda dengan baik. Jika Anda kehilangan hal yang paling Anda pedulikan, bahkan jika Anda membunuh orang yang mengambilnya sebagai balasannya, itu akan sia-sia. Itu akan berakhir. Tapi meski begitu, saya masih merasa diri saya turun perlahan. Sudah lama sekali dan tidak ada peningkatan kekuatan saya sama sekali. Meskipun saya tidak terlalu peduli dengan kultivasi, ini juga mempengaruhi kondisi tubuh saya. Namun, saya merasa bahwa Anda mungkin dapat mengubah saya. Shen Huang menatap King Sui dengan antisipasi. King Sui dengan penasaran bertanya, apa? Sekarang, King Sui bisa menebak alasan mengapa Shen Huang mengizinkannya bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix dan memberinya kebebasan mutlak. Aku sendiri tidak tahu tapi setelah bertemu denganmu, aku punya perasaan aneh. Saya merasa bahwa Anda adalah orang baik yang membela keadilan dan saya tidak dapat membuat diri saya membenci Anda. Shen Huang menjawab. King Sui menggosok hidungnya, apakah kamu mengakui cintamu padaku? Melihat ekspresi malu di wajah King Sui, ekspresi Shen Huang sangat mempesona. Tak lama setelah itu, dia menggelengkan kepalanya, kamu memiliki terlalu banyak wanita. Saya tidak akan mempertimbangkan itu. King Sui menghela nafas, kamu harus mengubah cara berpikirmu. Mungkin seorang pria bisa memiliki banyak wanita karena dia dianggap pria yang luar biasa. Itulah mengapa saya tidak dapat menemukan seseorang. Bagi para pria luar biasa itu, mereka pasti sudah memiliki banyak wanita simpanan. Katakan padaku, apakah masih ada pria yang bisa kucintai di dunia ini? Shen Huang bertanya. King Sui berpikir bahwa logika Shen Huang tidak cukup logis. Namun, dia tidak menyela. Dia ingin mendengarkannya terlebih dahulu. Cukup tentang saya. Mari kita bicara tentang Anda. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki sesuatu yang kamu perlu aku lakukan? Shen Huang percaya bahwa dia sudah cukup berbicara tentang dirinya hari ini. Awalnya, saya berencana untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda tetapi menilai dari situasi Anda saat ini, saya pikir itu tidak mungkin. Anda harus keluar dari keadaan hati Anda saat ini terlebih dahulu, atau Anda akan segera menjadi seperti teratai musim dingin yang indah yang telah layu. King Sui memandang Shen Huan. Biarkan saja alam mengambil jalannya. Saya tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran untuk saat ini. Saya tidak khawatir tentang konsekuensinya, tetapi bagaimana saya akan terus menjalani hidup saya. King Sui bisa merasakan jejak ketidakberdayaan di hatinya. Itu adalah perasaannya yang dia sembunyikan. Dia ingin membantunya. Dia tidak mau melihat kehidupan yang begitu indah memudar. AST 1813 sesuatu terjadi pada Shen Huang. Ketika King Sui melihat penampilan Shen Huang yang tampak seperti dia telah meninggalkan dirinya sendiri, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia berkata dengan nada sedikit khawatir, kamu tidak boleh bertingkah seperti ini. Anda harus melihat masalah ini dengan hati-hati. Sikapnya yang bodoh itulah yang tidak disukai King Sui darinya.
Ketika dia melihatnya berdiri dan hendak pergi, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih lengan lembutnya. Lengannya terasa hangat seperti batu giok. Pada saat yang sama, keduanya tercengang. King Sui bisa merasakan tubuh Shen Huang bergetar sesaat. Sangat jelas, getaran semacam ini berasal dari dalam tubuhnya. Dia ingin melepaskan, tetapi dia khawatir jika dia benar-benar melakukannya, itu akan menyebabkan dampak besar pada dirinya. Ini adalah perasaan kecil yang datang dari dalam hatinya. Terkadang, fluktuasi yang terjadi dalam pikiran seseorang memang bisa sangat misterius. Berangkat. Meskipun tubuhnya gemetar, Shen Huang masih berusaha mempertahankan nada tenangnya saat dia berbicara. King Sui tidak mencoba mengambil keuntungan darinya, tetapi karena dia sudah meraihnya, dia tidak boleh melepaskannya karena ini akan meningkatkan perasaan kesepiannya. Dia bisa tahu hanya dari reaksinya, bahwa tidak ada yang pernah memegang tangannya seperti itu. Oleh karena itu adalah lebih banyak alasan dia tidak boleh melepaskannya sekarang. Tidak, King Sui menatapnya dengan matanya yang tenang. Peng, wanita itu segera mendaratkan telapak tangannya di dadanya. King Sui tidak berniat untuk mengoperasikan ki-nya untuk menahannya. Jantung adalah organ terlemah dalam tubuh manusia. Terlepas dari pertahanannya yang hebat, kekuatan wanita di depan King Sui masih menakutkan. Selanjutnya, dia juga mengerahkan cukup banyak kekuatan dalam serangannya. Rasa sakit yang menusuk melewati seluruh tubuhnya. Namun demikian, King Sui tidak melepaskannya. Berangkat, wajah Shen Huang terlihat sangat dingin. Peng, King Sui bersikeras untuk tidak melakukannya. Jejak darah segar menetes dari sudut mulutnya. Akhirnya, wanita itu memilih untuk tidak mendaratkan telapak tangan berikutnya yang sudah ada di udara. Saat dia melihat pria yang sudah terlihat agak pucat, dia menjatuhkan tangannya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan yang tidak akan kamu lepaskan? Apakah kamu serius ingin aku membunuhmu? Shen Huang menunduk dan berhenti menatap King Sui. Hatinya sudah mulai mengalami sedikit perubahan. Itu adalah semacam perubahan yang bahkan dia sendiri tidak yakin. Seorang pria yang tidak dia benci, dia tidak hanya memegang tangannya dan mengkhawatirkannya, dia bahkan tidak mencoba untuk melawan saat dia mencoba untuk menyakitinya, begitu banyak sampai dia bahkan tidak takut untuk mati, di tangannya. Dia merasakan kehangatan dan kepercayaan di hatinya. Dia juga merasakan sesuatu yang tidak bisa dia gambarkan dengan kata-kata. Jika dia memegang tangannya sekali lagi, dia tidak akan menolak sebanyak yang dia lakukan sebelumnya. Pada saat ini, King Sui akhirnya melepaskan tangannya. Maaf, niat untuk menghujat Anda tidak pernah terlintas di benak saya hanya berharap Anda dapat keluar dari situasi sulit Anda sesegera mungkin. Untuk saat ini, Shen Huang merasa sangat aneh. Meskipun dia mungkin telah melepaskannya, dia merasa seperti kehilangan sesuatu. Bahkan, dia bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi hari ini, tidak ada yang berani melakukan itu padanya. Di masa depan, jika kamu berani melakukan itu lagi, aku pasti akan membunuhmu. Shen Huang terdengar agak tidak berdaya ketika dia mengatakan itu. Sampai pada titik di mana dia mulai bertanya-tanya apakah dia telah bertemu musuh bebuyutannya. Sejak dia di sini, dia sangat menyukai tempat ini dan suasananya. Dia bisa merasakan suasana hangat di sekitar keluarga, bahkan hanya dengan melihatnya, dia sudah merasa sangat senang. Karenanya, dia tidak akan pernah membunuh King Sui. Jika dia ingin melakukannya, dia akan melakukannya sebelumnya. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Huang petik terbalik lihat itu. Di masa depan, ini akan menjadi milikmu. Kamu bisa datang kapanpun kamu mau karena kita semua adalah teman, bagaimana perasaanmu tentang itu? Kata King Sui. Mengambil keuntungan darinya benar-benar bukan niat King Sui. Dia hanya ingin membiarkan dia merasakan kehadiran hangat di hatinya. Jika seseorang tidak pernah diberkati dengan cinta keluarga, mereka harus memiliki teman sejati, teman yang seperti keluarga. Huang petik terbalik Jangan pernah memanggilku seperti itu, dasar anak nakal. Shen Huang memandang King Sui dengan tatapan yang sangat terkejut. Huang petik terbalik menyebut seorang pria sebagai anak nakal yang kotor adalah sesuatu yang sangat menghina. Anda bisa mengatakan kepada mereka, saya seorang pria. King Sui mendorong dadanya keluar. Apa kamu baik-baik saja? Biarkan aku memeriksa lukamu. Shen Huang memperhatikan bahwa King Sui masih terlihat agak pucat. Ada juga beberapa jejak darah di sudut mulutnya. Namun demikian, dia masih bersikeras untuk meredakan kecemasannya. Dia tahu betapa King Sui peduli padanya dan dia juga menyadari kekuatan yang dia gunakan saat memukulnya. Jangan khawatir tentang itu. Saya memiliki tubuh yang sangat tangguh. King Sui dengan cepat berkata padanya. Shen Huang hanya mencoba mengungkapkan perhatiannya padanya. Jika dia benar-benar melepas pakaiannya untuk diperiksa,
dia mungkin akan dipukul sekali lagi olehnya. Mengapa kamu bersedia pergi sejauh itu untukku? Saya tahu dan saya juga mengerti apa yang Anda coba katakan. Terima kasih. Shen Huang berhenti sejenak dan menatap King Sui. Saya yakin Anda mungkin mulai berpikir bahwa saya akan mengejar Anda. Setelah beberapa saat berpikir, King Sui memintanya kembali. Jika itu orang lain, ya, saya akan membuat asumsi seperti itu. Tetapi saya dapat melihat bahwa tidak ada niat seperti itu di mata Anda. Sebenarnya, selama bertahun-tahun, tidak pernah ada orang yang memendam keinginan seperti itu kepadaku. Shen Huang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu karena mereka merasa tidak cocok untukmu. Ada jarak yang terlalu besar antara Anda dan mereka. Mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendominasi Anda. Petik 2. Anda, satu-satunya hal yang Anda kuasai adalah berbicara omong kosong. Shen Huang berkata dengan marah ketika dia mendengar kata, mendominasi. Dia tidak menyadari bahwa di antara dirinya dan King Sui, sudah ada semacam informalitas yang berasal dari persahabatan sejati mereka. Juga, perubahan yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa lalu. Dia adalah seorang wanita dan ini adalah sifat seorang wanita yang seharusnya dia miliki. Sayangnya, dia baru bisa mengungkapkannya sekarang. Aku akan pergi sekarang. Shen Huang berkata dengan lembut. Hati-hati dengan Jin Feng. Setelah beberapa saat ragu, King Sui berbicara. Aku tahu, kamu juga, berhati-hatilah padanya. Wajah Shen Huang tampak sangat normal. Sepertinya dia mengharapkan beberapa gerakan dari Jin Feng. Sangat cepat, seminggu berlalu dengan damai. King Sui dengan puas menghabiskan waktunya di rumahnya. Istri dan anak-anaknya juga merasa bahwa rumah mereka lebih hangat dari sebelumnya. Saat-saat kebersamaan keluarga dipenuhi dengan sukacita dan canda tawa. Nuo petik terbalik kamu tentu saja meningkatkan teknik bela dirimu. King Sui tersenyum dan berkata kepada King Nuo ketika dia berjalan ke halaman belakang tempat latihan seni bela diri. Ayah, ketika dia melihatnya, King Nuo mendekati King Sui dengan gembira dan memeluk lengannya. Selama waktu ini, gadis ini akhirnya bisa mengenalinya sebagai ayahnya. Ketika dia pertama kali kembali, dia biasa bertindak sangat formal dan hati-hati di sekitarnya. Lagi pula, saat itu, mereka masih asing satu sama lain. Namun, seperti yang diharapkan dari ikatan keluarga, mereka berhasil akrab satu sama lain dengan sangat cepat. Selama masa tinggalnya, King Sui tidak hanya membimbing mereka melalui pelatihan mereka tetapi juga mengajari mereka sedikit pengetahuan tentang beberapa seni bela diri dan memberitahu mereka cerita tentang para pejuang di seluruh benua. Perlahan, dia berhasil menghilangkan jarak antara dirinya dan King Teng, King Nuo, dan Yan Lang. Lagi pula, sejak muda, mereka semua tumbuh dewasa sambil mendengarkan cerita ayah mereka. Dalam hati mereka, mereka menganggap ayah mereka sebagai pahlawan mereka dan juga seorang pejuang yang tangguh. Seringkali, mereka juga melihat potret ayah mereka. Oleh karena itu, secara tidak sadar, mereka masih akan merasa sedikit akrab dengan ayah mereka. Hari masih pagi, semua anaknya juga bangun cukup pagi. Mereka tahu bahwa mereka harus bekerja keras dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Di atas mereka, mereka memiliki ayah dan ibu sebagai panutan mereka, sementara di depan mereka, itu adalah saudara laki-laki dan perempuan mereka. Teladan memainkan peran penting dalam menentukan sikap anak-anak. Pada siang hari, King Sui menerima surat dari seseorang. Namun, itu diberikan kepadanya oleh Huoyun Liuli. Di mana orang yang mengirimkan surat itu? King Sui bertanya dengan santai saat dia mengambil alih surat itu. Dia pergi. Itu hanya orang biasa, Pak Tua Wu. Menurutnya, orang asing memberikannya kepadanya dan menyuruhnya untuk memberikan surat itu kepada Anda. Huoyun Liuli berkata. Di atas surat itu tertulis, King Sui, surat rahasia. King Sui kemudian melanjutkan untuk membuka surat itu. Satu-satunya hal yang dia lihat adalah beberapa kata sederhana tertulis di atasnya. Pergilah ke Phoenix Sun Valley yang terletak di Dancing Phoenix Mountain jika kamu ingin Shen Huang hidup. Jika Anda gagal tiba dalam waktu 6 jam, tidak ada jaminan apa yang akan terjadi pada tubuh dan hidupnya. AST 1814 tiba di Phoenix Sun Valley, situasi yang membingungkan. Ketika King Sui melihat surat di tangannya, dia membeku karena terkejut. Shen Huang, dia dalam bahaya. Siapa yang mungkin cukup kuat untuk menjadi ancaman baginya? Mungkinkah teknik yang mampu merusak energi yin-nya? Saat ini, King Sui merasa terkejut dan juga sangat khawatir. Dia tidak berpikir bahwa ini adalah surat ancaman karena tidak perlu untuk itu. Tepat pada saat dia hendak pergi, seseorang datang ke klan King menuntut untuk bertemu King Sui. King Sui tahu bahwa pada saat seperti ini,
orang-orang yang akan datang mencarinya bukanlah orang biasa. Karena dia datang untuk mencarinya, itu pasti berarti ada sesuatu yang mendesak. Oleh karena itu, dia segera datang ke halaman depan. Itu adalah pria parubaya yang terlihat agak tua. Dari penampilannya, pria itu terlihat sangat biasa dengan pakaian yang dikenakan dan penampilannya. Jika dia didorong ke kerumunan, dia akan menjadi tipe pria yang tidak akan diganggu oleh siapapun. Namun, King Sui terkejut menemukan bahwa orang ini sebenarnya adalah prajurit kelas surgawi. Saya melayani kursi surgawi. Orang tua itu langsung ke intinya. Bukan hal yang aneh melihat pelayan di saat seperti ini. Namun, King Sui merasa bahwa Shen Huang bukanlah tipe orang yang memiliki pelayan bersamanya. Karena itu, dia menatap pria itu dengan tatapan aneh. Dia adalah orang yang menyelamatkan hidupku. Faktanya, seluruh keluarga saya diselamatkan olehnya. Saya melakukannya atas keinginan saya sendiri, tetapi dia tidak pernah sekalipun memperlakukan saya sebagai pelayannya. Saya bukan penatua dari organisasi Dewa Phoenix dan karenanya, saya hanya mendengarkan apapun yang dia katakan. Saya di sini hari ini untuk meminta bantuan Anda. Orang tua itu memandang King Sui dengan serius. Akhirnya, King Sui sedikit tenang. Dia ingin tahu apakah informasi yang dia katakan padanya, sama dengan apa yang baru saja dia baca. Juga, Anda mungkin mengenal seseorang dari penampilan luarnya, tetapi Anda tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Dia ingin melihat apakah orang ini benar-benar seperti yang dia katakan. King Sui melepaskan sens spiritualnya saat dia mengamati setiap tindakan lelaki tua itu. Ini karena lelaki tua itu berjalan di jalur seorang pembunuh. Selanjutnya, ia juga memiliki kekuatan dan kultivasi yang layak. Sesuatu telah terjadi padanya. Jika saya pergi sendirian, saya takut bahkan jika saya harus mengorbankan hidup saya masih tidak akan bisa menyelamatkannya. Anda adalah tetua tamu dari organisasi Dewa Phoenix. Untuk saat ini, saya benar-benar tidak tahu siapa yang bisa saya percayai. Bahkan kepada para penatua organisasi, saya tidak yakin apakah saya harus memberi mereka kepercayaan saya. Dan bahkan jika mereka pergi, saya tidak berpikir mereka akan bisa banyak membantu. Orang tua itu terus berkata, "Mengapa membuatmu berpikir bahwa kamu bisa mempercayaiku?" King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari ekspresi lelaki tua itu, King Sui belum memperhatikan hal-hal yang tidak biasa tentang dirinya. Namun, beberapa manusia berspesialisasi dalam berpura-pura, terutama para ahli, tetapi King Sui memiliki keyakinan pada sens spiritualnya. Selama ada sedikit pun perubahan dalam perilaku mereka, dia akan bisa mendeteksinya. Namun, dia tidak merasakan satupun dari orang tua itu. Ditambahkan pada surat yang dia terima sebelumnya, bahkan jika lelaki tua itu tidak meminta bantuannya, dia akan tetap pergi. Jika lelaki tua itu benar-benar memiliki motifnya sendiri, dia tidak akan bertindak gegabah. Oleh karena itu, secara logis, King Sui seharusnya bisa mempercayai orang tua ini. Saya hanya datang untuk menguji keberuntungan saya. Saya tidak punya ide sedikit pun siapa yang harus saya percayai. Pria tua itu menghela nafas. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat cemas. Dia takut jika King Sui menolak untuk pergi, maka Shen Huang akan tamat. Pergi dulu, aku akan segera menyusul karena aku cukup cepat. Anda juga dapat memilih untuk kembali dan menunggu berita saya. King Sui mengangguk dan berkata dengan lembut. Ekspresi kecewa melintas di mata lelaki tua itu. Dia juga tidak punya pilihan. King Sui baru saja bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix baru-baru ini. Lebih jauh lagi, dia juga diizinkan dengan kebebasan mutlak, yang berarti bahwa organisasi Dewa Phoenix tidak memiliki kendali atas dirinya. Jika organisasi menghadapi bencana besar, akan baik-baik saja baginya untuk melarikan diri sendiri. Orang tua itu pergi. Untuk sesaat, sosoknya tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Punggungnya yang semula seharusnya tegak, tiba-tiba seperti ditindas gunung. Sangat jelas bahwa punggungnya bungkuk. Ini tidak palsu. Itu adalah perubahan yang datang dari dalam jiwa seseorang. Itu seperti cerita dari inkarnasi sebelumnya tentang Wu Zixu yang rambutnya memutih dalam satu malam. Ketika seseorang mencapai jalan buntu pada titik paling penting dalam hidup mereka, hanya pada saat itulah situasi seperti itu akan terjadi. Jika tidak peduli bagaimana seseorang mencoba untuk memerankannya, mereka masih tidak akan dapat membuat efek seperti itu. King Sui tidak lagi bisa diam. Dia merasa bahwa dia harus segera menuju ke Phoenix Sun Valley. Namun, dia juga tidak boleh lengah ketika menyangkut keselamatan keluarganya. Oleh karena itu, dia memanggil Ye Huangguo, Ye Jiange dan yang lainnya, untuk membentuk formasi besar. Kedua gadis itu memiliki kekuatan yang layak, tetapi hanya layak. Crystal Beast milik Ye Jiange juga sangat kuat.
Sebenarnya, dengan kekuatan King Clan saat ini, seharusnya tidak banyak orang yang benar-benar bisa menjadi ancaman bagi mereka. Namun demikian, lebih aman untuk bersiap menghadapi situasi yang tidak terduga. Setelah memberitahu keluarganya tentang apa yang terjadi, King Sui melanjutkan untuk mempersiapkan keberangkatannya. Istrinya menyuruhnya untuk berhati-hati. Mereka tidak menanyakannya lagi. King Sui tidak peduli apakah itu jebakan atau bukan. Jika ini nyata, itu berarti sudah ada lubang yang disiapkan dengan baik menunggunya dan dia tidak punya pilihan lain selain melompat ke dalamnya. Langkah 9 benua. King Sui sangat cepat. Meskipun lawan mungkin memberinya 6 jam untuk muncul, King Sui pasti tidak akan menunggu. Selanjutnya, dia juga berencana untuk memberikan serangan kejutan kepada lawan. Karena efek langkah 9 benuanya, lawan-lawannya tidak akan pernah berharap dia tiba di sana begitu cepat. Jika seseorang pergi ke sana dengan cara biasa, itu akan memakan waktu sekitar 2 jam, dengan mempertimbangkan bahwa orang itu bergerak dengan kecepatan yang relatif cepat. Meskipun dia mungkin telah memberi King Sui 6 jam, dia berharap King Sui tiba setelah 4 jam. Untungnya, King Sui telah melakukan beberapa investigasi di Danqing Phoenix Mountains sebelumnya. Oleh karena itu, dia kurang lebih tahu tentang Phoenix Sun Valley. Legenda mengatakan bahwa itu adalah peninggalan medan perang kuno, peninggalan yang dirawat dengan cukup baik. Dia hanya tidak mengerti mengapa lawan ada di sana. Mungkinkah itu adalah tempat di mana Shen Huang mengalami masalah? King Sui sudah bisa melihat Phoenix Sun Valley. Tempat ini terlalu panas, semakin dekat dia ke sana, semakin panas yang dia rasakan dari tempat itu. Suhu di sini seolah-olah tempat itu pernah dipanggang sebelumnya. Jika orang normal ada di sini, dia pasti akan mati dalam sehari. Lembah matahari Phoenix sangat besar. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, King Sui sudah bisa melihat lembah besar di kejauhan. Tanah dipenuhi dengan bebatuan berwarna merah tua, hampir seperti pernah terbakar sebelumnya. Ada banyak hutan api yang tumbuh di sini. Kayu api juga dikenal sebagai kayu Phoenix. Itu dianggap sebagai bahan berharga dengan banyak kegunaan. Itu bisa digunakan dalam pengobatan dan juga digunakan untuk memperbaiki senjata. Bahkan ada formasi tertentu yang mungkin membutuhkan bahan seperti itu. Berbicara tentang formasi, King Sui sepertinya merasakan formasi tertentu bekerja di sini. Meskipun jelas, dia bisa merasakan aura tak terbatas bekerja di sini. Itu adalah aura yang sangat dominan kecuali rasanya agak kabur. King Sui juga menemukan bahwa entah bagaimana itu tidak lengkap. King Sui tidak mencoba menyelinap. Dia percaya bahwa lawan akan tahu bahwa dia sudah tiba. Dia mendarat langsung di Phoenix Sun Valley. Saya di sini. Keluar sekarang. King Sui sebenarnya tidak terlalu keras, tetapi dia mampu mengirimkan suaranya jauh ke kejauhan. Lawan masih terkejut dengan fakta bahwa King Sui datang begitu awal. Hanya butuh beberapa saat untuk suara lain datang. Dapatkah Anda melihat gunung yang tepat di depan Anda? Berjalan ke arahnya. Di mana Shen Huang? Aku ingin melihatnya secara langsung, kata King Sui. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Suara orang itu terdengar sangat tegas dan dingin. King Sui mengerutkan alisnya. Perasaan dicekik di tenggorokan oleh orang lain sangat membuat frustrasi. Dia tidak suka dikendalikan oleh orang lain, tapi sekarang, dia kehabisan pilihan. Dia tidak punya pilihan selain berjalan menuju gunung. Udara di sekitarnya sepanas api. Gelombang demi gelombang, nyala api melonjak ke arahnya. Bagi King Sui, tingkat panas ini tidak berarti apa-apa. Apa yang benar-benar dia khawatirkan adalah bagaimana lawan berencana untuk menghadapinya. Dia tidak boleh lengah. Terkadang, sangat mudah untuk mempermainkan seseorang sampai mati. Mudah-mudahan, mereka tidak akan mempermainkannya seperti makanan mereka. Dalam hal ini, dia merasa bahwa satu-satunya orang yang paling memahaminya adalah Jin Feng. Dia memiliki perasaan bahwa Jin Feng adalah orang yang mengatur ini. Itu tidak mungkin bahwa orang lain akan sangat berhati-hati ketika berhadapan dengannya. AST 1815 Pembunuh Binatang Batu Surgawi. Meskipun King Sui mungkin sangat percaya diri, dia masih sedikit khawatir. Lagi pula, siapapun akan khawatir untuk mendekati bahaya yang tidak diketahui. King Sui telah meningkatkan kekuatannya hingga puncaknya. Setelah itu, dia melanjutkan ke bagian yang lebih dalam dari Phoenix Sun Valley sambil berjalan dengan kecepatan sedang. Sementara itu, sense spiritualnya yang tangguh juga membantunya untuk mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah kemampuan hebat yang berasal dari mutasi yang berasal dari gambar Yin Yang. Itu juga salah satu alasan mengapa King Sui begitu percaya diri. Segala sesuatu di sekitarnya sangat jernih, tidak ada gunanya bersembunyi bahkan untuk beberapa pembunuh yang berspesialisasi dalam siluman.
Setelah berjalan 100 meter lagi, sesuatu muncul di spiritual sense King Sui. Itu adalah batu dengan ukuran gunung kecil. Itu tampak seperti batu. Namun, dalam rasa spiritualnya, gunung itu berwarna merah, merah darah. Biasanya, sense spiritualnya hanya akan menampilkan warna merah untuk sesuatu yang mungkin menjadi ancaman baginya. Biasanya, hal-hal hanya akan muncul dalam warna aslinya. Untuk manusia atau makhluk hidup lainnya, mereka ditampilkan sebagai hijau. Hanya ketika salah satu dari mereka menyatakan niat membunuh ke arahnya, warna mereka akan berubah menjadi merah. Oleh karena itu, bahkan dari jauh, King Sui sudah memperhatikan keberadaan gunung kecil itu. Gunung kecil itu tampak sangat aneh. King Sui bisa merasakan kehadiran makhluk hidup dari gunung. Binatang batu surgawi. Itu adalah binatang iblis yang menyerupai batu. Mereka adalah makhluk hidup yang sebenarnya yang terlihat tidak berbeda dari batu biasa. Di masa lalu, dia sudah melihat spesies serupa seperti binatang batu-batu. Mereka semua dari spesies yang sama. Stonebes surgawi semacam ini memiliki tubuh yang tangguh. Itu tidak tahu serangan apapun yang menggunakan energi roh, tetapi untuk menebusnya, ketahanannya terhadap serangan energi roh berlipat ganda. Mereka juga memiliki kecepatan yang layak. Mereka menghususkan diri dalam menyergap dan membunuh mangsanya. Dengan menyembunyikan diri, mereka bisa memberikan serangan fatal pada lawan mereka tanpa mereka sadari. Setelah melihat Divine Stonebes, King Sui langsung tahu bahwa lawannya pasti meremehkannya. Namun, dia benar-benar ingin tahu tentang metode yang digunakan lawan untuk mengalahkan Shen Huang. Lagi pula, dengan seberapa kuat Shen Huang, dia seharusnya tidak mudah dikalahkan. Karena lawan berani bergerak bahkan setelah mengetahui kekuatan Shen Huang, mereka pasti memiliki eksistensi yang setara dengannya. King Sui sekarang berjarak kurang dari 50 meter dari Divine Stonebes. Meskipun begitu, King Sui masih terus bergerak maju secara perlahan seolah dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Dia tidak khawatir tentang binatang itu, sebaliknya, dia khawatir tentang orang yang bersembunyi di dalam Stonebes surgawi. Ini karena King Sui melihat sosok manusia merah tepat di bawah Divine Stonebes. Ukuran benda yang muncul di benak King Sui persis sama dengan yang terlihat di dunia nyata. Dia bisa melihat setiap gerakan mereka dengan sangat jelas. Aura sosok manusia itu sangat kuat dan tajam. Namun demikian, King Sui hanya merasa menyesal untuknya. Di depan sense spiritualnya yang hebat, bahkan pembunuh yang paling tersembunyi sekalipun tidak akan berguna untuk melawannya. Sebaliknya, mereka pada akhirnya akan melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Paling tidak, pembunuh tidak akan memiliki keuntungan dalam situasi seperti itu. Sosok King Sui telah sepenuhnya ditutupi oleh sosok batu yang sangat besar. Namun, Stonebes surgawi belum bergerak. Namun demikian, King Sui yakin bahwa lawannya pasti akan bergerak. Sosok King Sui hampir melewati batu besar, tapi sama seperti sebelumnya, tidak ada gerakan apapun. King Sui telah melewati Divine Stonebes dengan 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki. Tepat pada saat ini, batu besar itu benar-benar menjadi hidup. Aura yang luar biasa bisa dirasakan saat batu besar itu berubah menjadi Stonebes raksasa dan menyerbu ke arah King Sui. Itu secepat kilat. Selain hanya serangan, dari waktu ke waktu, King Sui juga bisa merasakan aura pembunuh yang samar. King Sui menutup matanya. Dalam kesadarannya, dia bisa melihat dengan jelas setiap jejak yang ditinggalkan oleh Stonebes yang sangat besar. Ada juga bayangan sosok manusia yang bersembunyi di dalamnya. Belati abu-abu yang tidak jelas melintas dan menuju tenggorokannya. Jika dia memilih untuk tetap diam, King Sui tidak akan bisa melacaknya, tapi sekarang dia akhirnya bergerak, dia tidak melakukan apa-apa selain mengekspos dirinya sendiri. Memang, pria ini benar-benar memiliki kekuatan yang layak. Selanjutnya, jalan yang dia ambil adalah jalan pembunuh. Bahkan jika dia bertemu dengan prajurit yang lebih kuat dari dirinya sendiri, dia masih memiliki peluang besar untuk menang. Dengan kerjasama tim tambahan antara dirinya dan Stonebes, sepertinya dia tidak pernah gagal dalam misi pembunuhannya sebelumnya. Selama ini, King Sui berdiri diam. Tepat pada saat Stonebes besar hendak melompat ke arahnya, King Sui akhirnya bergerak. Dia bisa melihat gerakan Stonebes dengan jelas, jadi dia dengan santai menyingkir dan dengan mudah menghindari serangan Stonebes. Tak hanya berhasil menghindarinya, ia juga kebetulan lolos dari serangan asasin yang mengarah ke titik fatalnya. Dengan semua itu, King Sui masih belum menganggap pekerjaannya selesai. Dia dengan santai melepaskan lengannya. Cambuk tunggal Tai Chi. Sebuah suara keras dan jelas datang melalui. Tangan King Sui telah mendarat di ketiak si pembunuh. Tulang rusuk di bawah ketiak manusia adalah salah satu bagian tubuh mereka yang paling rapuh. Dengan serangan ini,
King Sui bisa dengan jelas merasakan retakan pada tulang rusuknya. Itu bukan hanya sekejap, itu hancur. Pria itu mengeluarkan erangan menyedihkan. Meski begitu, dia masih memegang belati dengan erat. Rasa sakit luar biasa yang dia rasakan, membuatnya terlihat sangat tenang. Baru sekarang King Sui akhirnya memusatkan perhatian pada lelaki tua kecil itu. Pria tua itu memiliki rambut putih tetapi pada saat yang sama, beberapa tren rambut hitam juga dapat terlihat. Dia tampak cukup normal dan memiliki sosok kurus. Secara keseluruhan, dia memiliki penampilan yang menyedihkan. Hanya dengan satu pandangan, dia bisa tahu bahwa orang ini penuh dengan trik. Tapi saat dia melihatnya dari dekat, dia juga bisa merasakan niat membunuh yang tajam dari orang itu. Gerakan dan kemampuan silumannya sangat luar biasa. Meskipun itu mungkin terjadi, di depan King Sui, dia kehilangan semua keuntungan yang seharusnya dia miliki. Di mana Shen Huang? Kamu siapa? King Sui bertanya dengan lembut. Tepat setelah King Sui selesai berbicara, Stonebase yang sangat besar mulai menyerang ke arahnya. Ekspresi tidak sabar melintas di wajah King Sui. Golden Battle Halberd muncul di tangannya. Segera dia menghancurkan batu besar itu dengan satu tebasan. Serangan habis-habisan. Untuk saat ini, serangan habis-habisan dari King Sui masih sangat menakutkan. Perbedaan antara Stonebase Surgawi dan King Sui terlalu signifikan. Suara retakan yang keras terdengar. Tengkorak Divine Stonebase langsung hancur. Pada saat Divine Stonebase bergerak, lelaki tua itu juga bergerak sekali lagi. Cederanya tidak terlalu mempengaruhi pergerakannya. Tidak ada tanda-tanda dia menderita dari wajahnya. Bahkan, dia tampak lebih dingin dari sebelumnya. Jika kamu terus diam, aku tidak keberatan membunuhmu. Saya yakin seseorang akan menumpahkan kacang pada akhirnya. King Sui dengan santai memblokir serangan lelaki tua itu dengan Golden Battle Halberd miliknya. Orang tua itu terus diam. Gerakannya menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Sayangnya, kesenjangan dalam kekuatan terlalu signifikan. Dia tidak dapat menyebabkan keributan di depan King Sui. Sangat cepat, dia sudah dipukuli sampai di ambang kematian oleh King Sui. Dia adalah orang yang tuli. Masuklah jika Anda benar-benar menginginkan informasi tentang dia. Anak muda, Anda benar-benar mengejutkan saya. Suara menjengkelkan itu sekali lagi berdering. King Sui tidak membunuh orang tua itu. Namun, dalam hidupnya, lelaki tua itu seharusnya tidak pernah berharap untuk mengangkat senjata pembantai pria lagi. Apa gunanya menyelinap begitu banyak? Keluarlah jika Anda berani. Apakah Anda benar-benar menganggap bermain trik seperti ini sebagai hal yang sangat luar biasa untuk dilakukan? Anda membuat saya jijik. King Sui mulai mengejek lawannya. Haha, sebentar lagi, kamu akan tahu apakah aku bermain trik atau tidak. Jika Anda tidak ingin terus bermain, kembalilah, saya tidak pernah meminta Anda untuk datang. Suara menjengkelkan itu berhasil menekan King Sui secara menyeluruh. Yang ingin dilakukan King Sui sekarang hanyalah memaki. Orang yang sedang berbicara juga tidak bisa ditangani dengan mudah. Dia tampaknya telah menguasai pikiran King Sui dan menyadari fakta bahwa dia harus menyelamatkan Shen Huang bagaimanapun caranya. Lawannya sangat yakin bahwa King Sui pasti akan terus bergerak maju tidak peduli jebakan macam apa yang menunggu di depannya. Dan memang, dia sepertinya melakukan apa yang diinginkan lawannya. King Sui kesal saat dia terus berjalan ke depan. Dia sangat ingin melihat dengan tepat metode apa yang akan digunakan lawan untuk melawannya. Dia ingin melihat siapa sebenarnya yang akan tertawa terakhir. AST 1816 Formasi Besar 9 Surgawi Pembunuh Abadi, Shen Huang dalam bahaya. Setelah dia melewati lembah, hal berikutnya yang muncul di hadapannya adalah lembah lain. Namun, gunung itu mulai terlihat tidak jelas di luar jarak 500 meter. Selanjutnya, ada juga aura pembunuhan yang intens yang dipancarkan dari area tersebut. King Sui menghentikan langkahnya. Dalam kesadarannya, area merah besar terlihat tepat di depannya. Seluruh area ditutupi warna merah berdarah dan itu mengeluarkan aura yang sangat ganas. Itu adalah formasi pembunuhan. King Sui merasakan aura formasi dan itu sangat menakutkan. Tiba-tiba, menjadi jelas bagi King Sui bahwa Shen Huang mungkin telah terperangkap oleh formasi ini. Jika tidak, tidak mungkin bagi lawan untuk menghadapinya. King Sui berhenti, namun, pada saat ini, sebuah suara datang, biarkan aku jujur padamu, apa yang ada di depanmu adalah formasi besar pembantaian 9 surgawi. Dia benar di dalamnya. Jika Anda benar-benar ingin menyelamatkannya, turun dan cari dia. Petik 2. Saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana saya tahu jika dia ada di dalamnya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan sangat mudah tertipu? King Sui berusaha keras untuk merasakan sekitarnya saat dia berbicara.
Namun, suara lawan adalah gema. King Sui melihat tempat dengan batu platform melodius yang cantik. Suara lawan terpantul melalui batu dan masuk ke telinganya. Terserah Anda apakah akan percaya atau tidak. Jika tidak, tunggu untuk mengambil mayatnya. Oh ya, dia bukan satu-satunya yang ada di dalamnya. Saya tidak yakin jika ada kecelakaan akan terjadi. Pernahkah Anda melihat aura merah muda itu? Ini digunakan untuk mempromosikan Estrus. Pada saat dia selesai berbicara, suara itu mulai tertawa. King Sui sepertinya melihat warna merah muda yang samar. Sementara itu, dia telah melepaskan beberapa lebah Kaisar Giok secara diam-diam. King Sui sudah menduga bahwa musuh akan segera mengetahui keberadaan Kaisar Lebah Giok di lembah ini. Karena itu, dia memutuskan untuk menggunakannya sebagai umpan. Selama King Sui bisa menemukan sumber suara itu, dia akan bisa mengalahkan musuh. Dia tidak boleh bertindak gegabah atau sembrono, jika tidak, dia tidak hanya akan gagal menyelamatkan Shen Huang, tetapi dia juga mungkin kehilangan nyawanya sebagai akibatnya. Trik yang tidak penting. Setelah mendengus dingin, lebah Kaisar Giok segera berubah menjadi debu, tetapi berkat serangan itu, King Sui berhasil menghafal aura musuh dengan sense spiritualnya yang tangguh. Dengan melacak aura, ia berhasil menemukan tempat persembunyian lawan. King Sui dapat melihat seluruh orang dalam kesadarannya. Dia seharusnya cukup mudah mengingat dia memiliki penampilan setengah baya, dia bersembunyi di tempat di mana King Sui tidak mengharapkannya. Awalnya, sense spiritual King Sui tidak mungkin merasakannya. Untungnya, dia baru saja melakukan kesalahan dengan membuat gerakannya. Di tempat lawan berada, ada juga seorang pria berukuran raksasa hampir seukuran menara. Dia hitam seperti karbon. King Sui curiga bahwa orang kulit hitam juga ada di dunia ini. Namun, pria raksasa itu memiliki wajah pria timur asli. King Sui terus bergerak maju seolah dia tidak menyadari kehadiran mereka. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan tahu bahwa dia perlahan mendekati area di mana kedua orang itu bersembunyi. Hanya saja dia bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat. Meskipun King Sui sepertinya mencoba mendekati formasi, dia sebenarnya berusaha mendekati tempat persembunyian mereka. Dia merasa akan lebih aman dengan cara ini. Sebenarnya, tidak apa-apa jika dia menghadapi mereka sekarang. Dia hanya takut terjadi sesuatu yang tidak terduga. Dan aku pikir kamu sangat peduli padanya, sepertinya kamu hanyalah orang lain yang takut mati. Suara itu sekali lagi terdengar. Kali ini, jika King Sui melihat lebih dekat, dia akan tahu bahwa itu adalah master formasi yang berbicara, karena dia bisa melihat bibirnya bergerak. Pada saat dia selesai berbicara, King Sui segera menyadari sesuatu yang mencurigakan terjadi. Dia dengan cepat menyerbu ke arah mereka dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan mereka. Nine Palace Step, itu memungkinkannya untuk melakukan perjalanan jarak jauh dalam sekejap. Hanya dalam beberapa gerakan, dia sudah tiba di depan mereka. Pria kulit hitam itu berteriak keras sambil mengayunkan kedua tinjunya ke arah King Sui. King Sui memiliki senyum dingin di wajahnya. Secara bersamaan, dia juga menyambutnya kembali dengan tinjunya. Beng! Kekuatan tumbukan yang sangat besar segera membuat pria kulit hitam itu mundur. Dalam hal kultivasi, Master Formasi juga tampaknya sangat putus asa, dia segera mencoba melarikan diri. Formasi Master bisa melarikan diri lebih mudah daripada rata-rata orang. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari tempatnya semula. Setelah itu, dia segera muncul di samping pria kulit hitam itu dan meraihnya sebelum dia menghilang lagi. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa mengejek King Sui, "Tangkap aku jika kamu bisa." Dia telah meremehkan kemampuan King Sui juga seorang master formasi. Dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melarikan diri dari King Sui dengan mengandalkan confounding step dan formation step yang paling sederhana. Seperti sebelumnya, King Sui terus menunjukkan senyum dingin. Detik berikutnya, dia segera muncul di depan mereka dan menjatuhkan jarinya di kedua titik akupuntur Sanzong mereka. Titik akupuntur Sanzong adalah titik akupuntur yang mematikan. Namun, King Sui tidak membunuh mereka. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak ingin mereka segera mati. Meskipun mereka tidak mati, mereka masih menyemburkan darah segar saat King Sui menusuk mereka. Meskipun King Sui bukan seorang pembunuh, dia memiliki metode tercepat dan paling fatal untuk membunuh seseorang. Kemampuannya untuk mengenai acu poin seseorang serta mematahkan meridian mereka adalah teknik pertempuran yang sangat menakutkan. Selanjutnya, dia juga bisa menggunakannya melalui senjatanya. Saat ini, King Ming juga mengembangkan kemampuan ini. Tidak hanya King Ming, King Yin juga mengolah tinju Tai Chi, dia bisa mengambil titik akupuntur dan meridian. Dengan mengandalkan kecepatan yang cukup, mereka bisa menang melawan lawan yang lebih kuat. Itu adalah trik yang tidak terduga dan sia-sia untuk dijaga.
Katakan padaku, siapa yang mengejarku dan organisasi Dewa Phoenix? King Sui menghabiskan semuanya ke Istana Sembilan. Mereka tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka mau. Huff. Master Formasi mendengus dingin dan tetap diam. King Sui mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Dia kemudian menusuk mereka beberapa kali dengan jarinya. Saat dia melakukannya, ekspresi mereka mulai berubah. Sekarang, mereka merasa seolah-olah ribuan cacing parasit mencabik-cabik tubuh mereka. Sensasi gatal, nyeri dan menjijikkan yang intens sampai ke inti mereka sangat sulit untuk dibayangkan. Pria kulit hitam besar itu bahkan mulai berteriak kesakitan. Seolah-olah dia telah bertemu dengan iblis, dia tampak sangat ketakutan. Sementara itu, Master Formasi juga tampaknya tidak bisa mengatasinya dengan baik. Setelah bertahan beberapa saat, pria kulit hitam itu tidak lagi bisa bertahan dan berkata, "Saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui." King Sui dengan sabar melepaskan pria kulit hitam itu. Dia rela melepaskan siapapun yang mau berbicara. Master Formasi lama juga tidak dapat menahannya dan sia-sia baginya untuk bertahan. Dia berkata dengan nada lemah, "Aku juga. Ada seseorang yang mau berbicara sekarang. Aku tidak membutuhkanmu untuk melakukannya." King Sui tersenyum dan berkata, "Dia tidak tahu sebanyak saya." Pria tua itu berkata dengan nada lemah. Dia terdengar sangat cemas. Dapat dilihat bahwa dia tidak ingin lebih menderita. King Sui membebaskannya. Itulah tepatnya yang ingin dia dengar. "Katakan padaku, siapa yang mengejarku dan Shen Huang?" King Sui bertanya dengan tenang. "Jin Feng, Sekte Pedang Wilayah Berat dan Paviliun Bayangan Phoenix." Master Formasi berkata dengan lembut. King Sui mengulurkan tangannya dan sekali lagi menusuk titik akupuntur mereka. Dia juga melakukannya pada pria kulit hitam untuk membiarkan mereka merasakan sakit dari sebelumnya. King Sui mampu menganalisis hal-hal yang baru saja dia katakan dengan rasa spiritualnya dan kemungkinan besar itu bohong. Paviliun Bayangan Phoenix bukan bagian darinya. Pria kulit hitam itu dengan cepat berkata. King Sui mengulurkan tangannya dan melepaskannya. Lalu dia berkata dengan lembut, "Aku bisa dengan jelas merasakan ketika kalian berbohong. Tidak ada lagi waktu berikutnya, atau yang lain, saya akan membiarkan Anda menderita." Sekarang, mereka memandang King Sui sebagai eksistensi yang lebih menakutkan daripada iblis. Bahkan iblis pun tidak sekejam dia dalam hal menyiksa seseorang. "Bagaimana keadaan Shen Huang sekarang?" King Sui bertanya dengan nada tenang. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia khawatir. "Saya tidak tahu. 3 penguasa sekte dari Sekte Pedang Wilayah Berat ada di dalam bersama dengan Jin Feng. Saya pikir sangat sulit bagi Shen Huang untuk mendapatkan keuntungan dari mereka, bahkan tanpa afrodisiak yang menyebabkan efek pada tubuhnya. Bagaimana dengan mereka? Mereka sudah mengambil penawarnya terlebih dahulu."